Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Iya sekali. Ibu senang loh setiap pelajaran Ibu murid-murid kecil ya. Oh ini Tiara nih semuanya abang tanya kenapa Tiara? Ada apa sih Tiara? Lagi bahagia saya Ibu. Oh lagi bahagia alhamdulillah. Lagi siang ya? Iya Ibu. Iya. Oh Ibu habis lihat status kalian loh anak-anak. Semalam habis ada acara ya? Iya Ibu, Alia habis dikasih sesuatu. Oh iya, bagus aja Rian. Asifa gimana sih Rian? Jadi Alhamdulillah. Udah pernah makan siang? sudah kasih yang tidak makan nasi. Oke. Saya makannya apa dulu Ibu? Saya minumnya apa dulu Ibu? Saya minumnya cimori. Oh, minum cimori sehat dong. Sehat ya? Oke, yogurt. Oke, lanjut. Sebelum mulai pelajaran, bisa orang tua kelas mimpin doa? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ada yang masuk lagi? Ada. Siapa yang masuk? Mira. Kemana lagi Mira? Dari kemarin gak masuk. Betul Ibu. Dia seperti menghilang begitu saja di tengah bumi. Tadi saya melihat status WhatsApp-nya Ibu. Kayaknya dia ada acara keluarga, cuma nggak tahu deh. Nggak ada suratnya. Sepertinya tidak ada Ibu. Nggak ada suratnya. Mungkin bisa Ibu bantu hubungi Mira ya. Iya, Kemana saya. dia lagi gitu. Kalau saya nggak masuk, kirim surat. Ya nanti saya tanyakan Ibu. Nanti saya cek. Oke, jadi minggu ini kita akan materi tentang mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Minggu lalu yang udah pernah jelasin nih teks anekdot. Siapa yang tahu teks anekdot itu apa? Masih ingat nggak? Buka buku catatannya. Buka buku catatannya. Ada buka catatan Ibu. Oke. Kalau banyak Ibu. Banyak. Banyak. Hari ini berapa pelajaran? Hari ini ada 4 Ibu. Banyak ya. Iya. Oh sudah ada Ibu. Oh, udah. Iya, silakan ya, Mbak. Tahu. Jadi teks anekdot itu merupakan cerita pendek yang berisi humor dan kritik sosial yang disampaikan secara halus. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Tiara. Ada yang mau menambahkan? Ali mungkin menambahkan? Cerita anekdot itu biasanya berasal dari kejadian nyata atau pengalaman sehari-hari Ibu. Oke, terima kasih Alia, Tiara. Siva, lebih atau mau nambahin? Tidak Ibu. Oh iya, sama ya berarti ya? Satu pendapat. Oke, betul kalau dilihat teks anekdot itu sebentar ya, ini. Oke, teks anekdot adalah cerita pendek yang berisi humor dan kritik sosial yang disampaikan secara halus. Dan teks anekdot biasanya didasarkan pada pengalaman hidup atau kejadian nyata yang melibatkan tokoh penting atau terkenal. Siapa sih kira-kira yang udah pernah baca teks anekdot? Belum ya? Belum pernah baca teks atau membuatnya belum ya? Belum dibacanya di mana Ibu? Cari di internet, kalian pada milih gadget kan? Di buku, dibaca di buku juga. Hari ini cuma nggak ada kuota Ibu. Oh nggak ada kuota. Oh wifi sekolah aja ya? Oh iya baik. Kemarin itu sama saya Ibu, tapi dia nggak mau pakai wifi rumah saya. Oh lain kali kalau main bareng. Kalau main bareng saling kerjasama. Bisa. Ibu. Enggak Ibu. Jangan seperti itu. Kan harus berbagi. Nanti saya banyak Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya aspek makna tersirat. Siapa yang tahu makna tersirat itu apa? Saya tahu Ibu. Apa? Tersirat ya. Makna tersirat itu adalah makna yang tidak secara langsung diungkapkan oleh kata-kata atau kalimat, tetapi dipahami melalui konteks, nuansa, dan implikasi. Ibu. Oke, terima kasih ya. Tahu, iya betul. Makna tersirat itu tidak disampaikan secara langsung ya. Dia itu biasanya juga diungkapkan dalam sebuah teks. Jadi kita tuh harus tahu loh ini makna tersirat itu artinya apa gitu. Selanjutnya, langkah-langkah mengkritisi teks anekdot dari makna tersirat. Siapa yang bisa bantu ibu baca? Saya. Oke, ya, silakan. Langkah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang pertama baca
anekdot secara keseluruhan. 2. Identifikasi kata-kata atau kalimat yang memiliki makna tersirat. 3. Analisis konteks dan masa bahasa. Yang 4. Tentukan makna tersirat yang terkait dengan teks. Yang 5. Kritisi makna tersirat dari aspek kesesuaian dengan konteks, kecocokan dengan nilai sosial, dan kepatuhan dengan norma-norma. Kemudian membuat kesimpulan tentang makna tersirat. Oke, terima kasih Alia. Nah, jadi ini langkah-langkah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Tadi itu kita ngomongin teks anekdot. Kira-kira kalian tahu nggak sih ciri-ciri dari teks anekdot? Coba dilihat di bukunya ciri-ciri, dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Saya lagi. Oke, Alia, selamat semangat sekali Alia. Ciri-ciri makna tersirat itu tidak diucapkan secara langsung, terus memerlukan tafsiran. Yang 3, menggunakan kata-kata atau kalimat yang tidak eksplisit. Yang 4, terkait dengan konteks dan situasi. Dan yang 5, memiliki beberapa makna. Iya, betul sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu ada ciri-cirinya dan ternyata ada suatu teks yang ciri-cirinya sama seperti itu, maka itu bisa disebut sebagai teks Anekdot. Oke. Nah, selanjutnya ada juga manfaat makna tersirat. Jadi manfaatnya itu apa sih? Bisa dibacakan di buku itu halaman 59, bisa dibuka. Manfaat makna tersirat. Iya, bisa dibacakan atau bacakan ya? Bisa saya bacakan. Iya. Jadi manfaat makna tersirat itu ada 5. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan analitis. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman. Yang keempat, membuat komunikasi lebih efektif. Dan yang terakhir, mengembangkan kreativitas. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Tiara. Nah, jadi kita kan udah tahu teks anekdot itu apa, aspek makna tersiratnya itu apa aja, kan ada cirinya tadi kan. Nah, kita selanjutnya tahu nggak sih, ada yang tahu nggak sih mengkritisi itu apa? Siapa yang tahu mengkritisi itu apa? Kritisi. Benar Ibu. Cari buku. Oke, lihat di bukunya, dibaca bukunya. Ibu, boleh teman-teman. Iya, boleh ya, silakan. Saya tahu itu. Iya. Kritisi itu apa? Jadi mengkritisi itu adalah sebuah proses menganalisis dan mengevaluasi sesuatu yang meningkatkan pemahaman. Kemudian kita dapat membuat apresiasi atau membantu memperbaiki suatu pemahaman. Oke, terima kasih Tiara. Iya, betul banget apa yang sudah Tiara jelaskan, bahwa mengkritisi itu sama kayak menilai atau menganalisis sesuatu ya. Nah, kita punya tujuan dari mengkritisi. Dan tujuan mengkritisi itu yang pertama, kita bisa meningkatkan kualitas dan kesempurnaan suatu teks. Jadi, kalau kita mau mengkritisi teks anekdot, kita bisa juga untuk menyempurnakan teks anekdot itu. Kemudian juga kita bisa mengerti kelemahan dan kelebihan dari teks tersebut. Oke, selanjutnya kita juga punya gambaran baru nih, misalnya yang kurang dari teks anekdot ini apa, terus bisa kita perbaiki seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada contoh teks anekdot. Siapa yang bisa bantu ibu membacakan? Saya dia. Siapa silakan. Contoh teks anekdot. Aku pernah memiliki teman yang selalu terlambat. Suatu hari ia datang terlambat ke acara ulang tahunku. Aku marah, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, aku tidak terlambat. Aku hanya memiliki waktu yang berbeda. Oke, tidak sayang. Udah ya. Nah, jadi di situ ada sedikit tentang teks anekdot. Aku pernah memiliki teman yang selalu terlambat. Suatu hari ia datang terlambat ke acara ulang tahunku. Aku marah, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, aku tidak terlambat. Aku hanya memiliki waktu yang berbeda. Nah, dia seperti itu. Nah, jadi ada setelah kita membaca teks itu, kita bisa menganalisis nih makna tersirat. Coba perhatikan pada kata waktu yang berbeda. Nah, itu memiliki makna tersirat bahwa teman tersebut tidak menghargai waktu orang lain. Selanjutnya ada juga kalimat, aku tidak terlambat, aku hanya memiliki
selanjutnya ibu ada penugasan nih. Ada penugasan. Yang pertama, cari contoh teks anekdot di media massa atau internet. Dari buku juga boleh. Hari ini pada gadget. Baru ibu, oke, bisa ya. Lihat salah satu teks anekdot, kemudian analisis makna tersiratnya. Oke, sudah menganalisis, kita mengkritisi makna tersirat dari aspek sesuai dengan konteks dan nilai sosial. Setelah itu baru dibikin laporan dan dipresentasikan ke depan kelas. Boleh dikerjakan sekarang ya. Thank you. Audi ini kemana ya? Nggak kembali dia? Mungkin dia sedang tidur di WC-nya ibu. Oh tidur, apa dia tidak tidur semalam? Dia begadang semalam ibu. Semalam dia pergi. Oh jadi tidurnya di sekolah, dari pagi tidur seperti itu? Iya, tidur terus ibu. Dia kalau malam langsung pergi ibu. Oh iya, jadi kamu teman dekatnya Alia ya? Iya, dekat banget kami ibu. Dekat banget. Jadi sampaikan ke kalian, jangan seperti di kelas, tolong jangan begadang. Kalian juga begitu ya? Oke ibu. Ibu izin masuk. Iya, selamat Alia. Dari mana Alia? Nanti kamu belajar apa? Orang nih. Dibaca penugasannya ya, dipahami ya. Kamu ngobrol aja sama dia. Ibu sendiri. Oh, ngomong sendiri ternyata. Iya. Sudah? Belum ibu. Iya, Saya boleh. sudah. Habis Ibu. pusing ya kepalanya. Aslifa, aman? Aslifa tolong sekali di spasinya gitu ya. Jangan lupa. Aja ngobrol ya, tapi jangan. Iya kan? Iya, katanya tadi diomong tahu. Ya ampun. Mereka tidak masih hobi buat Fokus dulu ya, fokus dulu. Sudah tidak?
anekdot. Seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak bisa dibengkokkan?" Ayahnya menjawab, "Pacar tidak memiliki fleksibilitas." Anak itu berpikir sejenak, lalu bertanya, "Lalu mengapa ayah tidak bisa membengkokkan diri untuk mendengarkan saya?" Analisis faktor tersirat. Makna implisit, ayah tidak memperhatikan anaknya dan tidak mau mendengarkan pendapatnya. Terus makna kolaboratifnya, kaca yang tidak bisa dibengkokkan melambangkan keteguhan yang dan kaku, sedangkan ayah yang tidak mau membengkokkan diri melambangkan ketidakpedulian. Pesannya, teks anekdot ini mengajarkan pentingnya komunikasi, perhatian, dan kasih sayang dalam hubungan keluarga. Oke, terima kasih. Benarnya lagi, kalau menurut saya boleh dikerjakan di rumah ya. Cari dulu teks anekdotnya, ya kan? Terus udah dicari langsung dianalisis. Oke. Nah, hari ini udah menjelaskan tentang makna tersirat kan tadi. Ya. Apa sih fungsinya? Fungsi makna tersirat tuh? Biar kita bisa tahu apa ya, pesan atau amanat yang sebenarnya ingin disampaikan. Iya, pintar sekali Alia. Terima kasih Bapak. Ayo apa fungsi makna tersirat? Untuk menyampaikan sebuah pesan yang tidak disampaikan secara langsung. Oke, bagaimana? Bagaimana dari Tiara? Gimana Tiara fungsinya? Jadi fungsinya juga untuk dapat mengungkapkan suatu kreativitas seseorang dalam memaknai. Iya. Kita tenang buat Tiara. Kalian benar sekali hari ini pada semoga buat kalian minggu depan bisa berjalan lancar ya. Dan dapat nilai yang saya harapkan. Oke, sebelum menutup pelajaran hari ini, kita bakal selalu berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.